Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan belajar tentang makna tanggung jawab dan jenis usaha serta kegiatan ekonomi. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan sikap karakter individu. Jadi, sikap seseorang tergantung dari sikap tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab? Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis, diantaranya tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Terhadap Tuhan, contohnya beribadah sesuai agama yang dianut, misal orang Islam dengan sholat 5 waktu, sedangkan orang Kristen biasanya ke gereja. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contohnya di sini terlihat anak yang sedang ngemil sambil nonton TV. Dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yang seharusnya dia berganti pakaian dan melakukan kegiatan selanjutnya. Bertanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contohnya, ayah bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pendidikan anaknya. Jika kalian sebagai seorang anak bersungguh-sungguh dalam belajar, berarti kalian sudah bertanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, di sini terlihat warga masyarakat yang sedang bekerja bakti. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan masyarakatnya. Meskipun di dalam hati mereka mungkin ada rasa ingin berlibur di hari Sabtu dan Minggu, tetapi karena jadwal gotong royong dengan masyarakat sekitar, maka ditundalah liburan tersebut dan mementingkan kepentingan masyarakat. Baik kakak-kakak, yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal atau menetap di dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan hukum sebuah negara. Contohnya, seorang atlet bulu tangkis yang bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di hadapan dunia. Nah, kalian juga harus berprestasi agar bisa membanggakan nama bangsa kita. Nah, itu tadi makna dan penjelasan singkat tentang tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Dataran rendah merupakan salah satu bentuk bentang alam. Selain dataran rendah, bentang alam di Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, gunung, dan lautan. Setiap bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. Yang pertama, pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani.
Petani menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain bertani, masyarakat di pegunungan juga beternak hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan burung. Hasil pertanian dan peternakan biasanya dijual atau dikonsumsi oleh petani itu sendiri. Yang kedua, perikanan. Perikanan Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan, perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang merupakan campuran air asin dan air tawar. Perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Contoh perikanan air asin yaitu ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Contoh perikanan air tawar yaitu ikan mas, ikan lele, dan gurame. Dan contoh perikanan air payau yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Yang ketiga, kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. Tapi ingat, jangan hanya mengambil manfaatnya saja, tetapi kita juga harus menjaga kelestarian hutan tersebut. Oke kakak-kakak, selanjutnya pertambangan. Di Indonesia juga banyak terdapat kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat rumah tangga, dan bahan bakar. Oke, selanjutnya perindustrian. Industri adalah kegiatan mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya adalah industri kecil, sedang, dan besar. Oke, yang terakhir ada perdagangan. Selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Perdagangan Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut kegiatan ekspor dan impor. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang tanggung jawab dan jenis-jenis usaha. Selanjutnya, untuk tugas, kerjakan di buku tematik halaman 18 sampai 19, ayo berlatih. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.